Gue akan bahas yang sedang viral kali ini tentang penyogokan dari pihak rumah sakit di Makassar, guys. Jadi saya akan bahas bagaimana fakta yang sudah diposting oleh pihak Facebook Wardan Fardi. Ya, ini Wardan Fardi yang memposting bahwasanya alhamdulillah, dalam postingannya mengatakan seperti itu, akhirnya terbongkar juga bisnis mereka. Kejadian tadi siang di Manado, ini orang Makassar ya, Manado Makassar. Rumah sakit Pancaran Kasih, ini disebutkan di rumah sakitnya kasus ini di Pancaran Kasih. Pasien orang Wonasa yang sakit jantung dan meninggal dunia, dan dokter menyogok keluarga almarhum dengan uang pecahan 50.000 dalam kurung 9 juta. Berarti ini pecahan 50.000 dengan nilai jumlah uang 9 juta yang tergulung rapi agar korban dijadikan korban COVID. Keluarga korban tidak setuju dengan jenazah diambil secara paksa seperti itu, guys. Tapi menurut saya ya, mungkinkah? Apa mungkin? Buat apa coba kita berbisnis dengan mengedoakan ini itulah? Tidak masuk akal juga ya. Kalau secara normal kita coba kita pikir, manfaatnya untuk COVID itu apa? Kita kena biaya APD, rumah sakit juga ya menakut-nakuti masyarakat juga. Intinya menurut saya manfaatnya untuk mengada-ngada ini COVID ini itu mungkin mustahil ya, sangat mustahil. Tidak ada hasil secara pandangan saya seperti itu. Nah, saya lanjut baca ya postingannya. Terus keluarga korban tidak setuju dan jenazah diambil secara paksa. Terbongkarlah bisnis mereka. Bisnis katanya, guys. Ini hanya sekedar postingan orang yang masih belum mungkin belum paham, mungkin belum hanya sekedar meraba-raba, belum mengerti secara faktanya bagaimana. Ini saya hanya sekedar postingan masyarakat seperti itu. Corona adalah perdagangan, ayo makmurkan masjid dan mushola. Ini masyarakat yang memang kecewa dengan keputusan pemerintah yang dengan adanya COVID ini mushola dan masjid ditutup seperti itu. Jadi kekecewaannya mungkin diungkapkan di Facebook dengan adanya kasus ini. Bersamaan dengan adanya kasus ini, dia memposting di Facebooknya seperti itu. Kita lanjut. Terus dia protes, guys. Protesnya ingin minta mayat tersebut dikembalikan. Pihak rumah sakit berteguh pendirian bahwasanya kalau COVID memang tidak boleh, biar ada pemutusan rantai seperti itu. Ada pemutusan rantai penyebaran COVID seperti itu, wabah ini. Tapi masyarakat dari pihak keluarga itu memaksa dengan secara paksa. Terus dia melakukan pemaksaan, dia mendobrak pintunya dan mengambil jenazah tersebut. Ya menurut saya ya masyarakat itu ya sedikit arogan lah.
Ya namanya juga musibah dari pihak keluarga ya seperti itu guys. Mungkin di mereka lagi shock juga, tidak terima keluarganya diperlakukan seperti itu ya. Gue sendiri uh, tidak membela dari pihak yang mana. Mungkin saya memaklumi pihak keluarga meski pihak keluarga juga arogan dan uh, saya juga tidak membela tidak membela dari pihak kedokteran, soalnya kedokteran masih tidak menjelaskan ini uang apa, mungkin seperti itu ya, tidak tahu pastinya. Saya hanya sekedar membaca di postingan Facebook dan kabar berita yang sudah beredar seperti itu. Pertanyaan saya gini, apakah betul pihak dokter melakukan pembisnis atau melakukan pembisnisan, atau apa maksud uang tersebut? Mungkin seperti itu, masih bertanya-tanya. Saya juga membaca ini postingan dari yang sudah beredar di Facebook juga, klarifikasi dari rumah sakit tersebut guys. Postingannya seperti ini mungkin. Bentar ya. Ini klarifikasi dari Eliza Caca yang dikirim di grup info kriminal dan lalu lintas Nusantara. Bagaimana postingannya? Postingannya saya baca ya guys. Ini salah paham besar. Salah paham Direktur Utama Dirut RS Pancaran Kasih Dr. Funky Kambay akhirnya angkat bicara terkait tudingan keluarga salah satu pasien yang mengatakan pihak RS menyogok agar jenazah pasien tersebut dimakamkan ini sesuai protap COVID-19. Kambay menegaskan isu menawarkan uang sogok kepada keluarga pasien tidak benar. Saya atas nama direksi dan seluruh karyawan RS GMIM Pancaran Kasih turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami siang tadi kemarin. Berarti siang tadi katanya, baru siang tadi. Lanjutnya, setiap pasien yang masuk RS baik ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pemantauan yang dirawat, dan positif COVID-19 dan positif ini langsung dinotifikasi ke gugus tugas Kota Manado dan Pemprov Sulut. Apabila pasien meninggal juga diberitahu ke gugus tugas. Ada protokol yang dilakukan jika pasien meninggal, yakni protokol jenazah. Karena situasi wabah di RS kami yang meninggal ada pasien yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Muslim, Buddha, ya juga semua ada. Namanya juga rumah sakit umum guys. Dan Hindu, masing-masing ada penanganan sesuai agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim. Jadi kami menggunakan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Jelasnya di pasal 7 katanya disebutkan jenazah bisa dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Nah, ini penjelasan dari pihak RS, Direktur RS. Saya lanjut baca ya.
Di kami ada kebijakan karena ini bukan yang pertama. Biasanya kami memberikan insentif kepada yang memandikan, mengkafani, dan mensalatkan jenazah, mengingat mereka menanggung resiko yang besar. Dalam hal ini tertular maka harus menggunakan APD level 3. Biasanya kami berikan insentif sebesar 500.000 per orang ungkapnya. Ini 500.000 tadi katanya 9 juta. Ya, namanya juga postingan ada perubahan perubahan data mungkin guys, belum jelas juga ini. Lanjut Kembay, kebetulan yang terjadi adalah yang memandikan, mengkafankan, dan mensalatkan hanya satu orang, biasanya 3, sehingga petugas RS melaporkan ada 2 insentif yang tertinggal, sehingga dia menginstruksikan berikan saja ke siapa saja yang di situ. Kebetulan yang ada di situ keluarga. Menurut petugas, keluarga tidak menerima. Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tapi dari lubuk hati yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan. Misalnya pun kalau diterima, anggaplah itu sebagai ungkapan belasungkawa kami. Bukan seperti yang diisukan bahwa kami menyogok untuk mengatakan pasien ini positif COVID-19, urainya, sembari mengatakan pasien tersebut terdiagnosa sebagai PDP. Seperti itu guys. Karena itu protokol yang digunakan adalah penanganan jenazah COVID-19. Kembali juga mengklarifikasi pihaknya tidak pernah membolehkan jenazah pasien dibawa pulang. Kalau kami membolehkan, kami bisa diproses karena melanggar protokol. Semua pasien yang meninggal, baik statusnya ODP atau PDP dan positif, harus dinotifikasi ke gugus tugas Manado. Jadi kami sudah melakukan tugas dan kewajiban kami, yakni menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol prinsip kami adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan. Kalaupun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara dua belah pihak, kami mohon maaf tugasnya. Sementara itu, dan status di akun Facebook yang diposting pukul 22.29 WITA tadi malam, anak pasien tersebut menjelaskan apa yang menjadi keberatan pihak keluarga. Sedikit mau diperjelaskan supaya tidak timbul fitnah atau cerita lain kalau almarhum sakit ginjal bukan COVID-19, dan dari pihak RS Pancaran Kasih mengizinkan jika almarhum dimakamkan di penguburan Ketang Baru Kombos. Yang jadi permasalahan keluarga tidak terima ketika jenazah mau dipetikan taruh dalam peti, karena kami orang muslim seharusnya taruh di keranda. Karena pasien negatif bukan positif, tulis akun Facebook dengan nama Khairullah Lasarika itu. Ceritanya seperti itu guys. Artinya kita tidak boleh menelan dengan secara bulat. Artinya jika ada informasi yang seperti itu, tolong jangan langsung dimasukkan ke hati atau komen-komen seperti itu. Intinya mungkin ini ada kesalahpahaman. Bukannya COVID itu dijadikan bisnis. Intinya kita harus waspada. Otomatis kita kalau berbisnis, hasil COVID ini merugikan negara. Dengan adanya wabah ini, negara mengeluarkan anggaran sangat tinggi sekali. Juga ekonomi negara juga tidak selancar dari sebelumnya. Manfaatnya apa? Mengada-ngada membuat isu atau mengada-ngada berbisnis, kita tidak mendapatkan hasil, mendapatkan rugi. Namanya juga ini bunuh diri kalau seperti itu. Namanya juga kita merugikan bisnis sendiri, seperti itu. Intinya COVID itu memang ada, kita harus waspada meski kita belum merasakan sendiri. Jika Anda kalau
mau merasakan gitu ya silahkan mendekati COVID-19, mendekati orang-orang yang positif COVID. Kalau memang Anda berkokoh berteguh untuk tidak mempercayainya seperti itu, tapi saya sarankan jangan sampai tidak percaya atau tidak mengakui bahwasannya Indonesia itu sedang terkena wabah sekarang. Memang ini pemikiran masyarakat yang awam jika masih belum mempercayai adanya COVID di Indonesia seperti itu, guys. Ya mohon jika ada orang yang tidak mempercayai, mohon untuk tidak memberontak apa yang ditetapkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Dan bagi yang percaya, tolong jangan menakut-nakuti orang yang tidak percaya seperti itu. Ya, tolong jangan menakut-nakuti masyarakat seperti itu. Intinya kita saling mengisi, saling bertoleran, dan saling damai. Kita sedang mengalami pandemi. Intinya harus jangan saling menggunjing antara satu sama lain seperti itu, guys. Terima kasih, hanya sekedar informasi ini. Tolong di subscribe dan di like, komen juga, karena biar kami semangat untuk memberikan informasi yang positif bagi kalian semua. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.